pada saat saya di ICU, nggak tahu kenapa saya tuh iseng, saya bilang saya minta tolong sama susnya, boleh nggak orang yang nungguin saya temenin saya di sini. Kan sebenarnya memang nggak boleh kan, tapi sampai temenin saya ngobrol sampai saya tidur lagi sus. Kan sebenarnya tidak boleh ada obat yang sengaja dipancing buat tidur gitu. Ini nggak boleh karena besoknya saya ada tindakan lagi, pengecekan darah lagi karena puasa ini. Saya ngobrol sama orang saya kayak biasa aja ngobrol gini, santai kan, cuman iya kan kabel ya udah kayak Robocop aja om, ya kabel ngobrol. Terus tiba-tiba mesin saya yang ini, mesin yang nit putus kayak orang udah nggak ada. Lah saya pikir sebelah kan ada yang lain kan, iya saya ngelihat ada yang kanan kiri, setahu saya nggak terlalu penuh katanya, tapi yang lain-lain nggak berdekatan kok. Ya saya pikir siapa nih, waduh, tapi ini biasa aja kan, kalau ICU kan kita orang bersiap kan, iya dengar kabar atau apapun ya biasa aja. Maksud saya ini untung ada orang gue nih, itu dokter jaga dan suster itu, mereka itu larinya malah ke tempat saya. Saya lagi ngobrol, dia kaget, saya kaget. Tapi dia ngeliat muka saya lagi, ngeliat ininya lagi, ngeliat muka saya lagi, ngeliat ininya lagi. Kenapa sus? Gak apa-apa. Gak apa-apa, tapi dia nanti naat-nit. Itu lagi telepon tapi ini lagi. Apalagi ini, gue masih bernyawa kan. Halo. Terus kata susnya gak apa-apa, Mas Ruben sehat pasti. Tapi kenapa di mesinnya saya udah nggak ada ya sus? Sampai saya gini, gue bangun, gue nengok, masih ada. Kalau ketinggalan itu saya itu bingung karena bergegasnya mereka kan sigap ketika mendengar suara itu kan, dan itu kan sesuatu yang sensitif kan untuk di ruang ICU gitu. Jadi di situ pun saya sudah berserah gitu, karena ya kalau Tuhan kasih saya sembuh, pasti Tuhan kasih saya sembuh gitu. Jadi baik medis atau non medis, ya buat saya kalau di rumah sakit ketika saya melihat sesuatu yang sensitif sama aja gitu buat saya. Kalau di rumah sakit kan makin banyak kan yang lo lihat ya. Iya. Jadi buat saya samar dong, ya kan? Iya. Buat saya samar. Nah itu yang saya bilang biasa aja. Jadi ketika pas lagi tidur kan kita gini nih. Ada tidur yang kita paksa tidur kan. Itu benar-benar dia bersentuhan ke kita nggak bisa, tapi saya tetap melihat dia melintas. Sosok yang sama gitu. Buat saya setan rumah sakit kali ya gitu. Jadi saya bisa kontrol itu ketika di rumah sakit, karena kan ya banyak lebih banyak, kalau makhluk-makhluk itu kan lebih banyak kan gitu. Jadi makanya itu bisa saya kontrol. Cuman kalau hal-hal yang kayak begini itu kan darah gitu ya bingung juga. Saya tuh nggak pernah tahu HB-nya sekian, ini sekian. Jadi saya bilang medis. Tapi ada beberapa yang nggak medis, yang nggak bisa ceritain kan, susah. Dia ikut bantu. Sampai gue bilang, jangan nanti lu disangka orang. Nanti dipengaruhi oleh Ruben. Salah lagi. Lu bilang katanya ntar lu dipaksa buat gue masuk Islam. Salah lagi. Nggak ada. Gue nggak ada. Bahkan kalau lagi minggu gue nggak ada kegiatan ya, terus Onyo mau ke gereja ya, lu tau kan orang pada libur nih, di rumah cuman gue doang sama dia. Gue anterin dia ke katedral, kan dia Katolik. Ke katedral, gue ke Istiqlal. Iya kan seberang-seberangan tuh. Dia sore, ada lorong di bawah lagi. Iya, kan? Dia sore di katedral. Ya gue belum asar, ya gue tunggu di situ. Dan dia tahu bapaknya di masjid. Jadi ini muternya lumayan. Jadi ayah butuh 5 menit deh. Ayah baru muter. Jadi jangan Onyo udah keluar baru itu ya, karena ayah nggak parkir di gereja. Oke. Lo kalau jalan-jalan gitu, liburan nonton bioskop gitu nanti? Enggak, camping. Nah kemarin gue ada tafakur alam kan, kan itu camping. Daripada otak gue kepikiran dia kan, Onyo kemana? Libur. Oke, ikut.
Onyo di rumah, nggak usah ikut. Daripada otak kita Iya. mikir anak di rumah, bagaimana ya kan? Ikut aja udah. Dia di tenda, gue ikut pengajian. Dia di tenda, dia makan, dia happy. Ujung-ujungnya dia masuk juga ke situ. Nah karena kita yang punya acara, jadi kan orang mau ya aja tuh anak. Iya, benar, Tapi masya Allahnya dia tahu loh adabnya, pakai bajunya yang celana panjang gitu. Dan itu nggak gue minta. Iya, dia udah paham. Nah, dan gua rasa dia itu rasa terima kasih dia ke lu lah ya. Karena lu ngerubah hidup dia juga. Iya. Dan dia tahu kalau reaksi dia akan marah itu kalau gue nangis. Nah itu yang membuat gue tuh semakin kuat untuk gak nangis. Gimana? Dia tuh marah kalau ngeliat gue nangis. Oke. Dia nggak mau gitu. Dia nggak mau melihat ayahnya mengeluarkan Iya. air mata. Nggak mau dia. Jadi menurut dia gini, dua-duanya gue sayang, gitu. Dia sayang ayahnya, dia sayang bundanya, gitu. Dan saya selalu ingatkan, Onyo juga punya keluarga di Ya, NTT. itu harus punya, itu. Harus. itu Makanya, harus itu. makanya ketika ada kakak kandungnya menikah kemarin, gue Pulang. ikut ke sana karena gue menganggap ya kita udah keluarga. Iya, Gitu. malah justru artinya keluarganya malah semakin besar kan Iya ya. dong. Iya. Semakin besar. Yang sayang makin banyak. Iya, itu betul, jadi betul. toleransi yang itu tuh yang menurut gue nggak minta. Tapi ya dia datang dengan sendirinya. Ntar dia karpet, ntar dia tuh suka kalau udah pasang karpet terus gue ngegelar sejadah lagi kan buat sholat berjamaah. Dia seneng tuh ngegelar-gelarin. Ngomongin Onyo gelar sajadah, masjid lu gimana? Masya Allah. Udah mau jadi. Udah mau jadi. Udah mau jadi. Apa sih Ben? Kenapa Ben bikin masjid itu Ben? Sebenarnya kan dari sebelum gue muslim tuh gue udah punya musola. Ya gitu. Nah kenapa ini mau bangun masjid? Karena kepengen ada rumah tahfiz gue mas. Karena? Ya kepengen aja. Karena gue belum Mimpi itu. Ya Mimpi lu impian gue banget gitu. Pengen punya masjid dan rumah tahfiz. Ya orang ada yang mau ngasih pada nyumbang Ya, syukur. Enggak ya insya Allah. Sekarang sampai gimana? Udah mau selesai. Udah mau selesai. Iya insya Allah ya. Pokoknya udah 80%.